Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Jalaluddin, Sarjana Pendidikan Islam. Saya di sini sebagai Wakil Kepala Bimbingan dan Konseling di SMP Ma'arif Ilmu Al-Fatah akan menyampaikan tentang materi tata tertib siswa di SMP Ma'arif Ilmu Al-Fatah dalam rangka MPLS tahun 2020-2021. Kita mulai dengan tata tertib yang berupa seragam. Pada hari Sabtu dan Ahad, anak-anak diwajibkan memakai seragam batik. Kemudian khusus pada hari Ahad, anak-anak wajib pakai seragam olahraga karena pada pagi hari kita awali dengan senam bersama pada hari Ahad pagi. Kemudian yang hari Senin dan Selasa memakai baju putih dan biru. Tidak lupa anak-anak juga wajib memakai atribut yang lain seperti ikat pinggang dan lain-lain. Kemudian Rabu dan Kamis siswa-siswi memakai seragam pramuka. Itu dari pemaparan tentang seragam di SMP Ma'arif Ilmu Al-Fatah. Kemudian tentang apel pagi dan masuk ke lingkungan sekolah, anak-anak diharuskan datang ke sekolah 15 menit sebelum apel pagi dimulai. Dan apel pagi itu dilaksanakan jam 7 kurang seperempat atau jam 6.45 menit. Artinya ada jeda 15 menit untuk apel dan anak-anak wajib datang ke sekolah 15 menit sebelum apel. Artinya anak-anak datang ke sekolah sekitar jam 6.30. Itu kehadiran di SMP Ma'arif Ilmu Al-Fatah untuk siswa. Nah, kemudian setelah apel ada beberapa peraturan yang kami sampaikan tentang yang pertama adalah kewajiban siswa. Yang pertama kewajiban siswa adalah taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini berlaku untuk semuanya. Yang kedua, taat kepada guru dan warga sekolah. Nanti warga sekolah itu sudah dijelaskan di sesi yang lain, yaitu tentang SDM, materi SDM di SMP Ma'arif Ilmu Al-Fatah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kemudian yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah. Itu yang ketiga. Artinya sekolah kita harus bersih, apalagi saat-saat menghadapi suasana seperti sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Kemudian yang kelima, membantu kelancaran pelajaran, baik di kelasnya maupun di luar kelas. Nah, yang keenam, ikut menjaga nama baik sekolah dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Artinya kita tidak boleh seenaknya di sekolahan atau di luar, terutama bila memakai atribut SMP Ma'arif Ilmu Al-Fatah. Jadi kita lebih berhati-hati supaya nama baik sekolahan bisa terjaga dengan baik atau alma mater kita. Yang ketujuh, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama teman. Harus bisa saling toleransi sesama teman dan menghormati guru yang mengajar, baik guru atau karyawan di SMP Ma'arif Ilmu Al-Fatah. Kemudian yang kedelapan, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Keperluan sekolah itu meliputi seragam sekolah, kemudian atribut sekolah yaitu berupa bed kelas, bed depan, bed saku, atau dasi, ikat pinggang, kaos kaki, kopiah, dan lain-lain di sekolahan ini.
Kemudian nomor 9, siswa membawa sepeda agar ditempatkan di tempat yang telah disediakan, baik sepeda sepeda ontel atau sepeda angin atau sepeda motor, disediakan tempat parkir di sebelah utara, maka harus dirapikan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ke-10, ikut membantu agar tata tertib dapat berjalan dan ditaati, artinya melibatkan seluruh stakeholder yang ada di SMP, baik dari siswa, guru, karyawan, kemudian dari wali murid atau paguyuban, supaya tata tertib ini berjalan dengan bagus. Kemudian yang ke-11, menjaga silaturahim dengan sesama teman. Nah, itu tentang kewajiban-kewajiban yang ada di SMP NU Al-Fatah. Kemudian ada pun hak-hak yang harus didapatkan siswa dari lembaga, antara lain yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Untuk kebutuhannya sudah diatur dalam jadwal. Misalnya hari ini waktunya materi atau pelajaran ini sudah ditentukan, anak-anak berhak mendapatkan pelajaran. Kemudian yang kedua, hak siswa yang kedua meminjam buku dari perpustakaan. Nah, itu sudah dilaksanakan dengan baik selama ini, karena bukunya juga sudah terpenuhi. Buku untuk pegangan siswa dan pegangan guru alhamdulillah sudah terpenuhi. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas sesuai dengan keperluan, yang dimana fasilitas tersebut antara lain misalnya tempat parkir, lapangan voli, kemudian MJK, ruang kelas yang representatif, kemudian sarana-sarana yang lain, itu adalah hak yang harus didapatkan siswa. Kemudian yang keempat, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lainnya. Artinya sekolah tidak vindikasi dalam menerapkan hak dan kewajibannya. Kemudian yang poin yang E, larangan siswa. Ada beberapa larangan siswa yang harus dihindari. Jangan sampai karena larangan tersebut akhirnya siswa-siswi atau anak-anak terkena sanksi. Yang pertama, larangannya adalah membawa narkoba dan sejenisnya. Artinya sejenisnya itu bisa jadi obat-obat yang mestinya bukan kategori narkotika, tetapi bisa disalahgunakan. Sehingga kadang-kadang kita temui anak tidak sakit atau sakit kecil tapi membawa obat dalam jumlah yang banyak, maka itu termasuk dikategorikan sebagai jenis narkoba karena penyalahgunaan. Itu dilarang. Yang kedua, membawa gambar yang berbau pornografi. Nah, ini tidak diperbolehkan karena apa? Nanti anak-anak usia dini, usia remaja yang beranjak remaja itu sudah harus kita mengarahkan arah pendidikan tentang keremajaan itu sendiri dengan tepat. Maka semaksimal mungkin kita menekan adanya pornografi di lembaga SMP NU Al-Fatah. Kemudian yang ketiga, memakai perhiasan yang berlebihan. Kadang-kadang anak-anak kita beri aturan seperti ini sebagai bentuk kewaspadaan kita. Jangan sampai anak memakai perhiasan kemudian terjadi kehilangan, maka sekolah atau lembaga yang bersangkutan juga ikut bertanggung jawab. Maka untuk antisipasinya, anak-anak tidak boleh membawa perhiasan dalam jumlah yang berlebihan. Maka untuk yang berlebihan itu misalnya memakai gelang, memakai cincin banyak, kemudian memakai kalung, itu termasuk berlebihan. Kemudian yang keempat, memakai aksesoris perempuan bagi siswa laki-laki. Misalnya siswa berambut panjang kemudian diikat, kemudian memakai kotek, memakai gelang, memakai kalung, cincin dan lain-lain, itu adalah bentuk memakai aksesoris perempuan bagi siswa laki-laki. Begitu juga sebaliknya.
Kemudian yang kelima, meninggalkan sekolah selama jam KBM berlangsung. Nah, misalnya kadang anak keluar sebentar mau keperluan ini, nah itu kita larang di sini. Karena kami menyediakan sarana, kita sediakan sarana, MCK sudah ada, koperasi sudah ada yang menyediakan alat-alat tulis untuk siswa, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan kelas ketika KBM berlangsung. Kemudian yang keenam, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Itu kita larang karena yang pertama nanti ada penyalahgunaan ketika keluar lingkungan sekolah. Yang kedua, kita menyediakan kantin bersih di sekolah kita di SMP Ma'arif Ainul Al-Fatah sehingga dapat menjaga kesehatan anak-anak. Kemudian yang ketujuh, meminta uang dan alat-alat pelajaran kepada siswa lain. Nah, ini termasuk diistilahkan dengan istilah pemalakan. Itu dilarang karena nanti anak-anak ini nanti bisa mengalami dibully sama temannya. Kami menyediakan keperluan sekolah juga. Kemudian yang kedelapan, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelas maupun siswa lain di kelas yang lain. Kemudian yang ke-10, memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor. Karena kadang-kadang kita ini di jalur Pantura, umumnya daerah Pantura itu orangnya omongannya agak kasar. Jadi jangan digunakan kata-kata kotor di lingkungan pendidikan. Kemudian merusak fasilitas sekolah, mencoret tembok, mencoret bangku, meja dan lain-lain. Itu dilarang karena dapat merusak pemandangan dalam KBM. Yang ke-12, tidak mengikuti sholat berjamaah. Nah, ini untuk pendidikan agama, kita wajib sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah sebagai materi agama, keagamaan kita. Kemudian selanjutnya itu adalah larangan di SMP Ma'arif Ainul Al-Fatah. Kemudian ada sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada siswa-siswi apabila melanggar daripada atau melakukan larangan tersebut yang saya sampaikan. Di antaranya sanksi adalah yang pertama, diperingatkan terlebih dahulu. Setelah diperingatkan 1 kali 2 kali, maka nanti akan dipanggil oleh wakakesiswaan atau bimbingan dan konseling. Selanjutnya apabila masih terus melanggar, maka terakhir adalah dihadapkan kepada kepala sekolah, dan yang paling terakhir yang memungkinkan adalah dipanggil wali muridnya. Kemudian yang kedua, sanksinya diberi peringatan atau hukuman sesuai dengan kebijakan sekolah. Misalnya tentang pelanggaran ringan, tentu saja pelanggaran ringan itu hanya ditegur, tentu saja dalam bentuk peringatan atau yang lain. Apabila agak berat, ya mungkin disuruh menyapu halaman sekolah atau disuruh membersihkan kelas, menyapu di kantor dan lain-lain. Itu adalah yang tingkatannya setelah diperingatkan tadi. Kemudian selanjutnya sanksi yang lebih tinggi lagi, diberi pemberitahuan kepada orang tua atau wali murid. Ini supaya agak terjerat bahwa larangan yang dilakukan oleh anak-anak sudah melebihi batas yang normal dilakukan oleh anak-anak yang lain, sehingga ini memberi efek jerah, maka diajukan ke orang tua dalam bentuk pemberitahuan surat resmi dari sekolah. Apabila ada pelanggaran yang berat, sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari sekolah dalam bentuk diberikan surat pindah untuk mencari atau melanjutkan pendidikan di lembaga yang lain sebagai bentuk sanksi yang paling berat di SMP Ma'arif Ainul Al-Fatah. Bukan berarti kami memutus anak tidak boleh bersekolah, tetapi karena sekolah dianggap
sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan siswa sehingga diberikan keleluasaan untuk mencari lembaga pendidikan yang lain supaya anak lebih bagus dalam beretika atau yang lainnya. Kemudian sudah itu saja yang dapat kami sampaikan dalam memandu kegiatan MPLS pada pagi hari ini tentang materi tata tertib siswa di SMP Ma'arif Apakah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.